والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang sebelumnya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala telah menjelaskan sebab-sebab dari banyak sebab para ulama fikih mengawali kitab fikihnya dengan salat. Kemudian penulis juga menjelaskan di antara syarat-syarat salat dan yang paling kuat syaratnya adalah taharah. Karena dia adalah kunci salat. Oleh karena itu para ulama fikih mengawali di antara pendahuluan salat, mereka mengawali dengan taharah. Kemudian di sini kata penulis hafizallahu taala, "Fattaharatu awkadu syurutis salati." Perhatikan harakatnya. "Wa syartu la budda ay yuqaddama 'alal masyruti." Oh, kaidah tuh. "Wa syartu la budda ay yuqaddama 'alal masyruti." Fattaharatu awkadu syurutis salah. Maka taharah dia adalah awkad yang paling kuat dari syarat-syarat salat. Apa udah mulai acaranya? Oh, kalau ya bersih toh. Sekilah juga. Kita lanjut. Wa syartu la budda ay yuqaddama 'alal masyrut. Dan syarat itu harus didepankan daripada yang disyaratkan. Ya, syaratnya kan taharah, yang disyaratkannya salat, maka taharah harus didepankan penjelasannya daripada salat. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, wa ma'na taharati lughatan. Nah, ini yang penting juga yang insya Allah pasti masuk dalam ulangan. Makna taharah secara bahasa adalah an-nadhafatu wan-nazahatu 'anil aqdari al-hissiyati wal ma'nawiyati. Taharah definisinya secara bahasa adalah an-nadhafah, membersihkan. Wan nazahah, dan mensucikan. Anil aqdari, dari kotoran-kotoran hissiyah yang nampak, wal ma'nawiyah, dan yang ma'nawi, yang tersembunyi. Nah, itu di stabilo ya, yang punya stabilo. Pada punya stabilo gak? Punya ya. Yang gak punya beli tuh. Masa belajar gak punya stabilo? Ya, dia salah satu yang penting juga agar kita lebih mudah dalam murojaah. Yang penting kita stabilo. Jadi nanti ketika kita membuka lembaran, mata kita langsung tertuju apa yang di stabilo. Karena memang itu yang penting. Wa ma'naha syar'an, dan maknanya yaitu makna taharah secara syar'an, definisi secara syar'an, irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu definisi taharah secara syar'i. Irtifa'ul hadath, mengangkat hadas, wa zawalun najasi, dan menghilangkan najis. Bagaimana cara menghilangkan hadas? Cara menghilangkan najis ya nanti akan dijelaskan oleh penulis hafizallahu taala secara global. Ada berbagai macam cara.
Dan itu ditinjau dari hadasnya apa? Hadas kecil atau hadas besar? Maka di sini kata penulis hafizallahu taala wartifa'ul hadathi yahsulu bisti'malil ma'i ma'an niyyati fi jami'il badani in kana hadatsan akbara. Au fil a'dha'il arba'ati in kana hadatsan asghara. Ini hanya pendahuluan ya. Nanti akan dijelaskan rinciannya. Hadas besar apa saja, bagaimana cara menghilangkannya. Hadas kecil apa saja yang membuat seseorang berhadas kecil, bagaimana cara menghilangkannya. Ini hanya secara global. Pendahuluan. Au isti'mali ma yanubu 'anil ma'i 'inda 'adamihi awil 'ajzi 'an isti'malihi wa huwa turabu 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifati at-tatahhuri minal hadatsain. Kemudian di sini kata penulis hafizallahu taala wartifa'ul hadathi, dan mengangkat hadas. Ya tadi kan bersuci dia definisi secara syar'i mengangkat hadas. Dan seseorang ketika ingin mengerjakan sholat, kunci agar diterima sholatnya adalah terangkat hadasnya. Maka bagaimana cara mengangkat hadas? Di sini kata penulis hafizallahu taala yahsulu bisti'malil ma'i ma'an niyati. Yahsulu dapat terjadi bisti'malil ma' dengan menggunakan air ma'an niyati bersamaan dengan niat. Ya, jadi ini cara mengangkat hadas dapat terjadi dengan menggunakan air bersamaan dengan niat. Menggunakan air kemana? Fi jami'il badani, pada semua badan, yang kita kenal dengan mandi besar. Nanti ada penjelasannya kok. Menggunakan air bersamaan dengan niat di semua badan in kana hadatsan akbar, apabila hadasnya hadas besar. Au fil a'dha'il arba'ati in kana hadatsan asghara, atau menggunakan air bersamaan dengan niat fil a'dha'il arba'ah, di anggota tubuh yang 4. Apa saja? Ayo, anggota tubuh yang 4 apa saja? In kana hadatsan asghara, ya, apabila hadasnya kecil. Ayo, yang pertama apa? Wajah. Ahsan. Yang pertama wajah. Kedua, tangan. Ketiga, kepala. Ya. Keempat, baru kaki. Ini dia ya. Tangan kan. Wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki ya. Yang kita kenal dengan berwudu. Aw isti'mali ma yanubu 'anil ma'i 'inda 'adamihi, atau menggunakan apa yang menggantikan dari air. Ya, tadi kan mengangkat hadas itu dapat terjadi dengan menggunakan air bersamaan dengan niat. Kalau nggak ada air gimana? Aw isti'mali ma yanubu 'anil ma', atau menggunakan apa yang menggantikan dari air 'inda 'adamihi, ketika tidak adanya air. Awil ajzi an isti'malihi, atau tidak mampu dari menggunakan air. Dia sakit, ada luka yang kalau terkena air makin parah, atau bahkan terkena air bisa mati. Apa pengganti air tersebut? Wa huwa turabu, yaitu tanah. Ada sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Ada tata caranya. Wudu juga nanti ada tata caranya. Apa saja yang disunahkan ya. Apa bacaan nanti setelah wudu. Wa sayati insyaallahu bayanun, dan akan datang insyaallah penjelasan li sifatit tatahuri, untuk tata cara bersuci minal hadatsaini, dari dua hadas.
Kemudian kata penulis hafizallahu taala, wa gharaduna al-ana bayanu sifatil ma'il ladzi yahsulu bihi tatahhuru wal ma'i, ya ini ataf ke al-ma yang awal tuh, wal ma'il ladzi la yahsulu bihi dzalik. Wa gharaduna al-ana, dan maksud kita sekarang ya, jadi pembahasan awalnya yang akan dibahas oleh penulis hafizallahu taala bayanu sifatil ma, ya, sebelum menjelaskan tata cara berwudu, tata cara mandi besar, kemudian pengganti air, penulis mengawali dengan apa sih air yang dia dapat digunakan untuk bersuci, apa sifat airnya, dan apa saja air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Bayanu sifatil ma, penjelasan sifat air alladzi yahsulu bihi tatahhuru, yang dapat terjadi dengannya bersuci. Yang dapat terjadi dengannya bersuci. Wal ma'il ladzi la yahsulu bihi dzalik, dan air yang tidak terjadi dengannya hal itu, yaitu bersuci. Enggak bisa digunakan untuk bersuci. Qala Allah Ta'ala, ya dalilnya di sini dibawakan oleh penulis hafizallahu taala, air-air yang dapat digunakan untuk bersuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci, mensucikan. Berarti apa saja yang dari langit itu dapat digunakan untuk bersuci. Nanti akan dijelaskan apa saja. Wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan dialah Allah menurunkan atas kalian dari langit air liyutahhirakum bih, agar mensucikan kalian dengannya, agar dia Allah mensucikan kalian dengannya, yaitu dengan air. Tahur, apa itu tahur? Di sini kata penulis hafizallahu taala, wa tahuru huwa tahiru fi dzatihi al mutatahhiru li ghairihi. Ya, nanti ada ya pembagian air, ada air yang suci mensucikan, suci namun tidak mensucikan, ada air najis, nanti ada itu. Tahur, kan kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Apa itu tahur? Huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang mensucikan, tahur, dia adalah tahiru fi dzatihi, suci pada zat airnya. Al-mutahhiru li ghairihi, dan mensucikan untuk yang lainnya, itu tahur. Suci pada zat airnya, airnya suci, dan dia dapat mensucikan untuk yang lainnya. Wa huwal baqi ala khilqatihi, ay sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Ya, tadi tahur, air yang suci pada zatnya dan mensucikan untuk yang lainnya. Wa huwal baqi, dia adalah yang masih utuh. Ala khilqatihi, dalam bentuk penciptaannya, yang dari langit turun ke bumi. Dan dia yang suci mensucikan adalah yang masih utuh ala khilqatihi, dalam bentuk penciptaannya. Enggak berubah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh penulis apa saja yang dapat membuat air dari langit. Air yang awalnya suci mensucikan kemudian menjadi najis, tidak boleh digunakan. Al-baqi ala khilqatihi ay sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu sifatnya yang alami. Allati khuliqa 'alaiha, yang diciptakan di atasnya, sifat yang alami. Itu air yang suci mensucikan, yang masih utuh dalam bentuk penciptaannya. Maksudnya apa? Sifatnya yang alami yang diciptakan atasnya. Sawaun kana nazilan minas sama'i, sama saja baik air itu turun dari langit. Seperti apa air yang turun dari langit? Kal matar, hujan. Wa dzawbi thuluji,
Zaub, zaba yazubu, meleleh ya. Zaub, lelehan. Suluj, salju ya, lelehan salju itu dapat digunakan untuk bersuci. Karena dia suci, mensucikan, tahur. Wal barodi, dan embun. Embun. Tambah kencang ya musiknya. Ini pakai horek? Nggak nyampe horek. Tapi sound ya, sound besar lah ya. Subhanallah. Gimana ini? Aujarian fil ardi, atau air yang mengalir di bumi. Ya nggak apa-apa, 2 hari. Sabar nanti antum ya. Gimana lagi? Kita pondok di tengah masyarakat. Ya tadi kan yang turun dari langit seperti hujan, lelehan salju, kemudian embun. Aujarian fil ardi, atau yang mengalir di atas permukaan bumi. Seperti apa? Kama il anhar. Apa arti al anhar? Sungai. Ahsan. Seperti air sungai-sungai. Ya dulu kita di pondok, kalau misalnya airnya lagi mati, kita ke sungai berudu. Wal uyuni, dan mata air. Wal abari, dan sumur-sumur. Wal bihari, dan lautan-lautan. Au kana muqattaran, atau dia adalah muqattar, yaitu dari rintikan hujan. Genangan ya, genangan air yang berasal dari rintikan hujan. Misalnya ada daerah yang dia agak turun, ya mungkin karena tanahnya kayak di sini yang bolongan itu kan, tapi kan itu meresap ya. Ada sebagian tanah dia tidak meresap, sehingga terjadilah genangan air berasal dari rintikan hujan. Ya, itu bisa digunakan untuk berwudu. Nah itu tuh nanti diingat-ingat tuh, dari langit apa aja? Hujan, lelehan salju, embun. Yang mengalir di bumi apa? Sungai, mata air, sumur, laut, atau air yang mengenang, muqattar, yang berasal dari rintikan hujan. Fahadha huwa alladhi yasihhu at-tatahhuru bihi minal hadathi wan najasati. Fahadha huwa alladhi, maka ini dia adalah yang yasihhu at-tatahhuru bihi, yang bisa bersuci dengannya dari hadas dan najas. Ya, jadi itu tadi yang disebutkan oleh penulis di paragraf sebelumnya adalah air-air yang bisa bersuci dengannya dari hadas dan najasah. Masya Allah. Kemudian kata penulis, fa in taghayyara binajasatin. Ya, ini mulai dijelaskan nih secara global ya. Nanti walaupun juga akan dijelaskan lebih mudah dengan pembagiannya. Ini penjelasan dengan berjalan. Subhanallah. Tambah besar aja. Ini biasanya sampai kapan? Sampai zuhur ya? Oke, kita selesaikan dulu ini paragraf ini. Fa in taghayyara binajasatin, kalau ada air nih, ya tadi. Misalnya antum ambil air dari sungai, antum ambil dari mata air, ditaruh di ember. Fa in taghayyara binajasatin, airnya berubah dengan sebab najis, ya terkena kencing atau ada orang yang anak kecil kencing di ember tersebut. Lam yajuzit tatahhuru bihi, tidak boleh bersuci dengannya. Ya nanti akan disebutkan ya berubah di sini apa saja sifat-sifatnya. Ya, ini secara global. Kalau berubah dengan najis, maka tidak bisa bersuci dengannya. Subhanallah. Aduh, dikit lagi. Min ghairi khilaf, tanpa perselisihan di antara para ulama. Wa in taghayyara bi syai'in tahirin lam yaghlib alaihi, dan apabila berubah dengan sebab sesuatu yang suci, air teh, air kelapa, air kopi itu suci, tapi dia tidak mensucikan. Ini air berubah dengan sesuatu yang suci. Misal ada air di gayung nih, kemudian ketumpahan kopi jadi hitam kan tuh, coklat. Gimana tuh? Bisa gak digunakan untuk bersuci? Lam yaglib alaihi, dengan catatan tidak dominan atas air. Airnya lebih banyak, kopinya tidak dominan.
Misal airnya 80%, terkena kopi cuma 10%. Tapi berubah tuh warnanya. Baunya udah bau kopi. Bagaimana, boleh gak bersuci dengannya? Syekh Shalih Fauzan memegang pendapat fasahihu min qaulai al-ulama'i. Maka yang sah dari dua pendapat para ulama, sihhatu tatahuri bihi aidon, sahnya bersuci dengannya juga. Jadi boleh bersuci dengannya. Antum biasa di pondok pesantren ini tiba-tiba baknya kok ada apa? Campuran sabun. Sering nggak begitu? Campuran sabun. Boleh gak bersuci dengannya? Boleh, karena kan sabunnya cuma sedikit. Berubah, memang berubah warnanya, aromanya berubah. Tapi karena yang mengubahnya adalah sesuatu yang suci, sabun cuci, maka boleh antum berwudu dengannya, nggak perlu antum buang. Dan itu adalah pendapat yang benar yang dipegang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan nanti juga dibawakan nukilan dari perkataan Syekhul Islam yang menguatkan perkataan hal itu. Nanti insyaallah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.